Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini di majelis yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk membacakan hadis arba'in yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalis wal ishrun an Abi Malik Al-Haris bin Asyim Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nur was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatul laka au alaik kullun nasa ya'du faba'i'un nafsahu famuqtikuha au mubikuha rawal Muslim. Adapun artinya yaitu dari Abu Malik Al-Harits bin Asyim Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Adapun salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang ke-23 ini terdapat 6 poin yang perlu dibahas, yakni adapun yang pertama tentang kesucian sebagian dari iman. Islam adalah agama yang menyeru untuk menjaga kesucian dan kebersihan di kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Seorang muslim sebisa mungkin harus menjaga kebersihan dan kesucian mulai dari anggota badan, pakaian, tempat, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 151, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad dari kalanganmu, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Selain itu, kesucian sebagian dari iman ini juga dapat kita simpulkan bahwa kita mampu dapat melaksanakannya perintah Allah, segala perintah Allah SWT, dan menjauhi bahkan meninggalkan segala larangannya. Dengan ini kita dapat dijauhkan dari sifat haram yang dilarang Allah, sehingga tubuh kita selalu dalam keadaan suci. Jamaah sekalian yang selalu dirahmati Allah, adapun poin yang kedua yakni membahas tentang keutamaan ucapan syukur dan tasbih. Berikutnya, betapa pentingnya ucapan bersyukur dan tasbih. Lantunan alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah merupakan ucapan yang akan memenuhi timbangan serta memenuhi langit dan bumi. Walaupun bagi manusia sendiri bersifat mukasyafah, akan tetapi kita sebagai makhluk Allah SWT wajib untuk meyakini bahwa ucapan alhamdulillah dan tasbih mampu sebagai tamla'u bainas sama'i wal ard. Di poin ketiga ada salat sebagai nur atau cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fat ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud.
Artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir. Akan tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Oleh karena itu, barang siapa yang ketika di dunia melakukan tata cara wudhu dengan baik dan benar dan menjadi orang yang ahli sholat, maka di akhirat kelak di sekujur tubuhnya akan disinari oleh an-nur atau cahaya. Dan nur tersebut sebagai tanda untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW serta digolongkan kaum Nabi Muhammad SAW. Adapun di poin keempat, yakni sedekah adalah sebagai bukti real atau bukti nyata. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena kalau kita sedekah itu membuktikan bahwa kita beriman kepada Gusti Allah. Selain itu juga membuktikan bahwa kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu barang siapa orang yang suka bersedekah, maka beliau adalah orang yang lebih mendahulukan agamanya daripada nafsu dan syahwatnya. Adapun di poin kelima, yakni membahas tentang kesabaran adalah dia atau sinar. Dalam surat Yunus ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Yang memiliki arti dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Adapun kata dia, makna dia adalah cahaya yang mengandung panas dan membakar seperti sinar matahari. Oleh karena itu, mengapa sifat sabar sangat berat bagi jiwa, membutuhkan perjuangan melawan hawa nafsu dan menahannya dari semua keinginannya. Salah satu bentuk implementasi sifat kesabaran adalah puasa. Maka dari itu, barang siapa yang dapat menahan rasa lapar dan dahaga serta mampu menahan hawa nafsu di bulan Ramadan ini, maka pahala yang berlipat ganda yang akan kita peroleh. Adapun di poin keenam, yakni Al-Quran sebagai petunjuk atau saksi di akhirat. Al-Quran ini diibaratkan menjadi saksi di pengadilan agung di akhirat. Kelak di akhirat Al-Quran bisa membelamu masuk surga dan juga bisa menuntutmu untuk masuk neraka. Dengan 6 poin yang ada di hadis Arba'in ke-23 ini, kami mengajak para jamaah yang dirahmati Allah dan majelis yang penuh berkah ini untuk selalu mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Untuk itu, masuknya di hari ketiga bulan Ramadan ini, marilah kita selalu untuk beristiqomah dalam melakukan ibadah dan saling mengajak kepada sesama untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Demikian beberapa keutamaan di hadis Arba'in yang ke-23 ini. Marilah kita tutup kultum ini dengan doa agar Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana fir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.